Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan salah satu di antara karya yang telah ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dengan panduan syarah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, karya Al-Imam An-Nawawi Riyadhus Shalihin. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, masih dalam pembahasan bab ke-9 dari kitab Riyadhus Shalihin, bab tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umurihima wa tafsirin nafsi wa tahdibiha wa hamliha 'alal istiqamah. Di mana bab ini berbicara tentang pentingnya tafakkur, merenungkan akan keagungan ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, sehingga tafakkur ini, merenung ini bisa membawa seorang untuk istiqamah di atas agama Allah Tabaraka wa ta'ala, di mana telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu dua dalil, bahkan kita juga telah menyinggung dalil yang keempat yang disebutkan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana dalil yang ketiga yang disebutkan oleh beliau adalah surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Di mana telah kita jelaskan bahwa orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri atau duduk atau berbaring, ini Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan, beliau menukilkan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa'ala jambin." Salatlah sambil berdiri, kalau tidak mampu maka salatlah sambil duduk, dan kalau tidak mampu maka salatlah sambil berbaring. Artinya orang-orang yang selalu mengingat Allah Tabaraka wa ta'ala adalah orang yang selalu beribadah kepadanya. Dicontohkan salat, tatkala ia mampu berdiri maka ia salat sambil berdiri. Tatkala ia udzur, memiliki udzur karena sakit, tidak mampu berdiri maka ia tetap salat sekalipun dengan kondisi duduk. Kemudian tatkala duduk juga tidak mampu karena sakitnya berat, maka ia tetap mengerjakan salat dan mengerjakannya dalam kondisi berbaring. Demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian juga perintah untuk tafakkur, perintah untuk merenung akan keagungan ciptaan Allah Tabaraka wa ta'ala difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 dan 21. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat." Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Satu hal yang unik dari perintah untuk tadabbur, merenungkan dan melihat akan keagungan ciptaan Allah Tabaraka wa ta'ala dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 21. Di sini Allah Tabaraka wa ta'ala memerintahkan manusia secara umum
dan orang-orang musyrik secara khusus untuk melihat akan keagungan ciptaan Allah. Yang pertama pada unta, kemudian yang kedua as-sama. As-sama artinya langit, kemudian al-jibal. Al-jibal artinya gunung, kemudian al-ard, bumi. Jadi Allah perintahkan manusia untuk memperhatikan akan keagungan Allah pada 4 penciptaan makhluk ini: unta, langit, gunung, dan bumi. Satu hal yang unik para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dari 4 ini Allah mengawali manusia untuk merenung dan memperhatikan keagungan Allah tabaraka wa taala dalam penciptaan. Yang pertama dalam penciptaan unta. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa unta ini merupakan binatang yang unik, yang setiap orang apabila memperhatikan bagaimana keagungan pencipta unta, dia akan bisa menarik kesimpulan akan agungnya sang pencipta Allah tabaraka wa taala. Para ulama di antaranya Imam Qurtubi mengatakan, di antara kenapa Allah mengawali merenung pada keagungan ciptaannya yang pertama kali disebutkan unta, karena memang tidak ada satu binatang yang terkumpul padanya beberapa hal sebagaimana yang dimiliki oleh unta. Satu-satunya binatang di atas muka bumi yang ditunggangi, diperah susunya, digunakan untuk mengangkut barang, kemudian dihalalkan dagingnya adalah unta. Tidak ada binatang di atas muka bumi yang terkumpul 4 hal ini kecuali unta. Yang pertama digunakan sebagai binatang tunggangan. Kemudian yang kedua binatang yang diperah susunya. Yang ketiga binatang yang digunakan sebagai sarana pengangkut barang. Kemudian yang keempat binatang yang dihalalkan apanya? Dagingnya. Coba untuk perhatikan, tidak ada binatang yang terkumpul padanya 4 hal ini kecuali pada unta. Contoh misalnya kuda. Kuda binatang yang ditunggangi. Kuda binatang yang diperah susunya. Kuda binatang yang dihalalkan dalam sebagian riwayat dagingnya, tapi tidak pernah kuda dalam catatan dijadikan sebagai binatang untuk mengangkut barang-barang yang begitu sangat banyak. Kita lihat keledai misalnya. Keledai adalah binatang yang ditunggangi. Keledai adalah binatang yang dijadikan sebagai sarana untuk pengangkutan. Namun keledai Allah haramkan dagingnya dan Allah haramkan susunya. Ya, Allah haramkan dagingnya dan Allah haramkan susunya. Begitu juga dengan binatang yang lainnya. Sapi misalnya, itu tahu dia adalah binatang yang diperah susunya, binatang yang dimakan dagingnya, tapi binatang yang tidak ditunggangi. Ya, binatang yang tidak ditunggangi. Jadi ini merupakan keistimewaan yang Allah tabaraka wa taala tetapkan untuk unta. Kemudian keajaiban daripada pencipta unta, silakan antum baca dari penelitian disebutkan oleh para ulama sebagaimana kita singgung pada pertemuan yang lalu, baik dalam khilqah, dalam anggota tubuhnya, ya, kemudian sifat anggota tubuhnya, kemudian bagaimana kekuatannya. Ia adalah binatang satu-satunya di atas muka bumi yang bisa bertahan selama sekian hari di atas padang pasir yang mungkin panasnya mencapai 50 derajat. Satu-satunya binatang yang bisa bertahan selama 10 hari berturut-turut, melakukan perjalanan siang dan malam. Selama 10 hari berturut-turut. Sebagian para ilmuwan mengatakan ia bisa menempuh dalam jarak 10 hari dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim, yakni 50 derajat Celcius panasnya, dengan membawa barang yang begitu sangat berat. Ia bisa berjalan siang dan malam tanpa makan, tanpa minum, menempuh perjalanan sampai mencapai 114 km bahkan lebih. Ini unta. Sehingga disebutkan bahwa ia karena tidak makan dan tidak minum selama waktu yang cukup panjang ini, akhirnya tubuhnya menjadi kurus, tapi ia tidak terkena penyakit. Ya, karena binatang, para ilmuwan mengatakan demikian, kalau seandainya di tubuhnya telah berkurang sekian persen dari kadar airnya, dia pasti mati. Ya, bahkan sebagian mengatakan 12% kadar air dalam seekor binatang apabila tidak terpenuhi, maka dia akan mati. Akan tapi unta 25% kadar air di tubuhnya berkurang, tidak juga menjadikan dia mati, bahkan dia tidak sakit. Ini keistimewaan ya, karenanya Allah mengajak manusia untuk apa? Melihat keagungan Allah dalam penciptaan unta.
Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sehingga binatang ini merupakan binatang yang sangat istimewa atau harta yang paling istimewa yang dimiliki oleh bangsa Arab sampai saat ini. Bahkan di Arab sampai saat ini yang kita dengar, seorang itu tidak dikatakan sebagai seorang yang kaya kecuali apabila ia punya ternak unta. Ya, kecuali apabila ia punya ternak unta. Sehingga Nabi SAW dalam beberapa hadis memberikan sebuah perumpamaan, seperti Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam perang Khaybar. Nabi SAW kala itu memberikan sebuah kabar gembira. Rasulullah SAW tatkala melihat salah satu di antara benteng yang ada di kota Khaybar yang dimiliki oleh orang Yahudi, tatkala dikepung dan berusaha ditaklukkan, tidak juga bisa ditaklukkan beberapa hari. Maka Rasulullah SAW malamnya berkata kepada para sahabat, besok pagi aku akan berikan panji perang kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, dan dicintai Allah dan dicintai Rasulnya, dengan di bawah komandonya benteng ini akan ditaklukkan olehnya. Yaftahullahu baina yadayhi, yaftahullahu ala yadayhi. La utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhullah wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi. Besok pagi kata Rasulullah, aku akan serahkan panji perang ini kepada seorang lelaki yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dicintai Allah, dicintai Rasulnya. Subhanallah, sifat yang sangat mulia, yang Allah akan taklukkan benteng ini melalui tangannya. Maka pagi harinya semua para sahabat berkeinginan, berangan-angan, moga kiranya panji perang itu diserahkan kepadanya. Bukan karena ingin menjadi komandan perang, akan tetapi mereka ingin menjadi orang yang mendapatkan sifat yang disabdakan oleh Rasulullah, mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka para sahabat sholat subuh, mereka hadir semuanya. Dan mereka ingin berharap moga mereka lah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi komandan di satuan perang yang akan dikirim untuk menaklukkan benteng ini. Kemudian Nabi melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke depan. Kemudian Nabi bertanya, mana Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Maka orang-orang mengatakan, ya Rasulullah, beliau sedang sakit matanya, tidak bisa hadir. Maka Nabi SAW katakan, panggil dia. Maka dipanggil Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi meludahi matanya sehingga akhirnya mata Ali langsung sembuh seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Kemudian Nabi SAW berikan panji perang kepadanya. Kemudian Nabi berpesan, umfud ala rislik. Ya, umfud ala rislik. Berangkatlah engkau, taklukkan benteng Yahudi ini dengan perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Apabila engkau telah sampai di perkarangan mereka, di dekat benteng mereka, maka tawarkan Islam kepada mereka, ajak mereka masuk Islam. Kemudian Nabi bersabda, "Fa wallah li ayahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Demi Allah ya Ali, jika seandainya engkau bisa memberikan hidayah kepada mereka, ini hidayah Islam melalui perantara engkau, melalui usaha engkau, maka itu jauh lebih baik bagimu dari unta merah. Ini perumpamaan unta merah. Ini menunjukkan bahwa unta itu merupakan harta yang paling mahal, harta yang paling istimewa di kalangan bangsa Arab. Ya, demikian para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini keagungan daripada penciptaan unta. Bahkan tatkala kita berbicara tentang unta, contoh misalnya binatang, satu-satunya binatang yang disebutkan bahwa air kencingnya ini bisa memberikan obat atau bisa dijadikan sebagai sarana obat, tidak ada kecuali apa? Unta. Ini binatang yang memiliki keistimewaan ini. Suatu hari hijrah ke kota Madinah orang-orang dari kabilah Urainah, Uraniyun, kabilah Urainah. Sampai di Madinah mereka menetap, hijrah Muslim, hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah kiranya mereka sakit, menyebabkan mereka tidak betah di Madinah, sakit-sakitan di Madinah. Maka kemudian Rasulullah SAW tatkala melihat mereka sakit, maka Nabi SAW perintahkan mereka untuk mengkonsumsi obat yang istimewa dari Nabi. Nabi berikan resep obat. Obatnya apa?
minum air susu unta dicampur dengan air kencingnya, diaduk. Ya, air susu unta dicampur air kencing unta, diaduk ya. Kalau cerita tentang air kencing unta, saya teringat dengan jamaah umrah yang kadang-kala memaksa saya untuk minum sebagai contoh. Ya, Ustaz sampaikan ini, coba buktikan dulu Ustaz, praktekkan dulu baru kami mau. Terpaksa kita minum di hadapan mereka ya. Ya memang pahitnya luar biasa. Pahitnya luar biasa. Jadi satu kencing unta sebanyak tutup botol ini, antum masukkan di susu sebanyak ini semuanya pahit ini. Semuanya pahit. Ya semoga Allah berikan kemudahan antum untuk merasakannya. Bukan didoakan Mekah ya merasakan. Nasallallahu. Baik, para ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Nabi perintahkan mereka untuk minum ini. Maka diminumlah oleh mereka, kiranya mereka sehat. Setelah sehat, apa yang mereka lakukan? Bukan malah bersyukur pada Allah, berterima kasih kepada Nabi, mereka malah murtad. Orang-orang Hudainah ini murtad, kemudian lari dari kota Madinah, bahkan melakukan perampokan, merampok unta-untanya Rasulullah, bahkan membunuh penggembalanya. Kemudian mereka lari. Maka Nabi SAW tatkala mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh mereka, maka Nabi melakukan pengejaran. Dikejarlah dan tertangkaplah mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi tetapkan untuknya hadul hiramah. Matanya dicungkil, kaki dan tangannya dipotong dalam posisi silang. Jadi tangan kiri dipotong, kaki kanan dipotong. Kemudian dibiarkan di tengah padang pasir sampai mati. Ini hadul hiramah dilakukan oleh Nabi kepada mereka. Jadi ini keistimewaan unta, ya keistimewaan unta. Air kencingnya bisa dijadikan sebagai awan, walaupun ada pembahasan apakah dia najis atau tidak, apakah kekhususan untuk orang-orang tersebut atau tidak. Akan tapi begini hadis yang diceritakan oleh para sahabat tentang binatang ini. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dalam pembahasan contoh fikih misalnya tentang barang temuan, unta ini memiliki hukum yang berbeda dengan kambing kalau antum temukan binatang ini di tengah padang pasir. Padang pasir tentunya sangat luas, ya. Tatkala antum di tengah padang pasir, antum temukan kambing atau temukan unta, maka hukum luqatah, barang temuan untuk dua binatang ini berbeda. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya, tatkala ada di antara kami di tengah padang pasir kemudian menemukan kambing yang tersesat, maka Nabi SAW tatkala ditanya apa sikap yang harus kami lakukan, maka Nabi mengatakan kambing ini kalau bukan milikmu maka milik serigala, kata Rasulullah. Artinya boleh kau ambil. Tatkala kita temukan kambing tersesat di tengah padang pasir, bukan di tengah kampung ya, tengah padang pasir. Tengah padang pasir. Karena kambing kalau sudah tersesat di tengah padang pasir, dia tatkala dia akan kembali ke perkampungannya atau kembali ke tuannya, ini hampir bisa tidak mungkin. Kita saja kalau berjalan, ini bisa saja sebelum sampai ke tempat kita mati. Maka kambing ini kata Rasulullah kalau bukan milikmu maka milik serigala. Silakan antum manfaatkan, antum ambil. Maka Rasulullah SAW ditanya, kalau unta bagaimana ya Rasulullah? Ya moga hukumnya sama gitu. Nabi mengatakan, apa urusanku dengan unta? Apa urusanku dengan unta? Unta ini bisa bertahan kata Rasulullah sampai ia bertemu dengan tuannya. Ini kita sebutkan tadi, berhari-hari ia berjalan, ia bisa bertahan. Ya, tanpa makan dan tanpa minum, 10 hari berjalan non-stop, tanpa makan dan tanpa minum. Ini maka kalau Allah takdirkan kita melihat unta, mungkin di Medan ada, ya di mana? Kebun binatang Medan ada ya, atau ya di Siantar sudah ada. Silakan untuk melihat, untuk cek keajaiban penciptaan Allah Tabaraka Ta'ala pada makhluknya dalam penciptaan seekor unta. Tapi Allah alam apakah unta di sini dengan sama nggak tahu kita. Tapi intinya Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Tabaraka Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka Ta'ala mengajak kita juga untuk merenung penciptaan langit. Ya, mahfuz, langit yang agung diciptakan oleh Allah di atas kita, yang memiliki 7 lapis. Ya.
Setiap lapisan di atasnya jauh lebih besar daripada lapisan langit di bawah. Jadi langit yang pertama, langit dunia, dibandingkan dengan langit yang kedua di atasnya, maka langit yang kedua lebih besar. Lebih besar. Langit yang ketiga lebih besar daripada langit yang kedua. Begitu seterusnya keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Alam semesta ini semakin ke atas dia semakin luas, semakin besar. Sedangkan semakin ke bawah ia semakin mengecil. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah tabaraka wa taala. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Allah mengajak kita untuk merenung bagaimana penciptaan gunung. Bagaimana gunung ditegakkan oleh Allah tabaraka wa taala. Gunung ya sangat kuat. 1000 orang menggoyang gunung, goyang tidak. Sangat kuat gunung itu. Diciptakan oleh Allah untuk banyak manfaat. Di antara manfaatnya yang paling utama adalah agar bumi tidak bergoyang, agar bumi tidak goyang. Dia diciptakan oleh Allah sebagai rawasi, sebagai pasak untuk bumi. Karena tatkala Allah menciptakan bumi awal kalinya, maka bumi ini terus bergetar, bumi ini terus bergoyang. Maka Allah ciptakan pasak di bumi. Jadi Allah tegakkan gunung-gunung ini. Manfaatnya banyak, ya manfaatnya banyak. Juga menahan hawa dingin, menahan angin yang begitu sangat kencang. Ini manfaat gunung. Apalagi kalau seandainya kita lihat isi kandungan yang ada dalam gunung juga luar biasa, kekayaan yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa taala. Maka Allah perintahkan kita untuk apa? Memperhatikan bagaimana penciptaan gunung ditegakkan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian berikutnya Allah berfirman mengajak kita untuk merenung wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana Allah tabaraka wa taala menciptakan bumi dan bagaimana bumi dihamparkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dihamparkan oleh Allah. Jika saat yang Allah ciptakan bumi ini terjal bagikan tebing, bagaimana kita bisa hidup di atasnya? Ya, seperti tebing ini, tebing gimana? Allah hamparkan bumi ini. Kita hidup tenang di atasnya, kita bisa bercocok tanam, kita bisa berjalan. Ya, ini keagungan penciptaan apa? Penciptaan bumi. Yang di dalamnya, di bumi ini Allah tabaraka wa ta'ala siapkan semua kandungan dan semua kebutuhan dibutuhkan oleh manusia. Apa yang dibutuhkan manusia Allah siapkan di bumi ini. Ya. Cuma untuk perhatikan, apapun yang dibutuhkan manusia Allah sudah siapkan. Ini menunjukkan bahwa tempat hidup kita dan tempat mati kita adalah di bumi. Karena kalau seandainya ada sebagian berusaha untuk mencari tempat selain bumi ini nggak akan dapat. Tidak akan bisa orang itu hidup di luar planet bumi ini. Karena memang Allah berfirman, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah berfirman, darinya kami ciptakan kamu. Minha khalaqnakum. Kita diciptakan asal muasalnya, nenek moyang kita dari mana? Dari tanah. Tanah di bumi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Artinya kalian akan mati dan akan dikembalikan ke bumi. Kemudian Allah berfirman, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan darinya kelak kami akan keluarkan kalian sekali lagi. Artinya kita akan dibangkitkan dari bumi ini. Makanya kalau seandainya orang berusaha untuk mencari kehidupan di luar daripada planet ini sia-sia saja. Habiskan apa? Energi saja, habiskan ilmu dan usaha saja. Enggak ada. Tempat kita, tempat manusia adalah bumi, di mana kita di situ mati dan di situ kita akan dibangkitkan. Lihatlah bumi bagaimana diciptakan oleh Allah. Semua fasilitas untuk kehidupan manusia disiapkan oleh Allah. Sesuatu yang paling dibutuhkan manusia disiapkan oleh Allah sebanyak-banyaknya. Sesuatu yang tidak terlalu dibutuhkan oleh manusia, maka Allah ciptakan ala kadarnya. Ini selalu subhanallah. Tatkala kita berpikir, kita melihat bahwa alam semesta ini diatur oleh Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Perkasa, Zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Tatkala manusia lebih butuh garam daripada emas, maka Allah perbanyak garam dan Allah persikit emas. Tapi kalau dibalik oleh Allah, garam disikitkan oleh Allah penciptaannya, sedangkan emas diperbanyak oleh Allah. Kira-kira berapa harga per gramnya garam?
Kira-kira itu perkirakan saja berapa per gramnya garam itu. Orang hidup tanpa emas nggak ada masalah. Orang hidup tanpa emas tidak ada masalah. Tapi kalau orang hidup tanpa garam, masalah. Hidup tanpa garam masalah. Tapi alhamdulillah karena begitu banyaknya garam, satu bungkusnya itu hanya bungkus yang besar itu 2.000. Murah kan? Nikmat Allah yang harus disyukuri. Maka selalu kita ingatkan kalau garam itu masih ada sisa, kalau bisa di bahasa Jawanya itu dia apa? Dimasukkan air, apa bahasa Jawanya? Sebelum dibuang, dikorek, digojaki. Nikmat Allah, ya. Buang, nikmat Allah para ikhwan. Ya, jadi ini Rabb kita Allah Tabaraka Ta'ala. Sering guru-guru kita dulu kita mengingatkan kalau seandainya pasir misalnya dipersikit oleh Allah di atas muka bumi sebagaimana buah mangga, berapa harga pasir? Berapa harga kerikil? Jadi kalau kerikil di atas muka bumi sebanyak buah rambutan di kota Binjai, berapa harga kerikil? Luar biasa. Kita mau bangun bangunan semua pakai apa? Batu kerikil. Jadi kalau kerikil itu pakai musim sebagai musim rambutan, wah kacau kerikil pasir. Ini para ikhwan nikmat. Yang mengatur ini semua adalah alam Allah, Rabb pencipta alam semesta. Diaturnya semua sedemikian rupa. Tatkala orang Indonesia butuh makan nasi, maka di sini paling mudah ditanam apa? Padi. Tatkala orang sana di Timur Tengah tidak butuh sekali dengan nasi, di sana hampir bisa dikatakan tak bisa ditanam padi. Mereka butuhnya kurma, mereka butuh gandum, di sana mereka bisa menanam. Di sini mungkin yang kita butuhkan nasi. Jadi ini pengaturan alam semesta, subhanallah. Bahkan tatkala kita perhatikan buah tertentu yang ditanam di satu daerah punya ciri khas rasa, warna. Tatkala ini ditanam di tempat lain, ciri khasnya hilang. Ini untuk mengontrol apa? Mengontrol kondisi kehidupan dan kebutuhan antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Kalau satu daerah bisa ditanam apapun di situ, maka daerah ini pasti tidak akan membutuhkan daerah lain. Padahal Allah menciptakan manusia ini saling membantu, saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Makanya manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Dia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, karenanya sampai kapanpun yang namanya rambutan biji itu tetap rambutan biji, tetap istimewa. Mau ditanam dimanapun rasanya tidak seperti tatkala ditanam di tanah yang kita hidup di atas, yang kita banggakan ini. Tidak bisa. Ya, begitu juga dengan durian yang ada di Bohorok sana, itu tidak akan bisa digantikan tatkala durian ini ditanam di tempat lain. Ini pengaturan alam semesta yang ditentukan oleh Zat yang Maha Kuasa Allah Tabaraka Ta'ala, yang hendaknya disyukuri. Menarik kita untuk istiqamah di atas agama Allah. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat ini. Sehingga nikmat ini kalau kita kufuri, Allah telah mengancamnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka niscaya aku akan tambahkan nikmat itu kepadamu. Namun jika kamu kufur, maka siksaku sangat berat, kata Allah Tabaraka Ta'ala. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kisah bendungan Sabah sebagai pelajaran bagi kita. Bendungan Sabah yang ada di negeri Yaman, yang Allah sampai turunkan ayat bercerita khusus tentang bendungan ini. Sampai ada surat yang namanya surat apa? Sabah. Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayat. Bagi penduduk Sabah pada tempat tinggal mereka ini ada tanda-tanda kebesaran Allah, di mana mereka berhasil membuat bendungan yang sangat besar, menahan air, kemudian air ini dibuat oleh mereka sebagai irigasi yang mengaliri kebun-kebun mereka. Sehingga bendungan ini subhanallah mendatangkan manfaat sangat luar biasa untuk mereka. Perekonomian maju, pertanian maju, namun mereka kufur terhadap nikmat Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah? Sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan bendungan ini. Sebagian cerita Israiliyat mengatakan bendungan ini hampir bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Akan tapi ada seekor tikus dalam cerita Israiliyat melubangi bendungan ini sedikit demi sedikit dengan giginya. Tikus dengan giginya
sampai akhirnya bendungan ini jebol. Maka para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, kalau seandainya kita ingin negeri kita, negeri yang makmur ini, negeri yang kaya ini, negeri yang semua orang mungkin mengeluarkan air liur tatkala melihat negeri kita, bagaimana kekayaannya, bagaimana kekayaan alamnya. Kalau seandainya kita tidak bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, sangat mudah bagi Allah mencabut nikmatnya. Maka bersyukurlah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, intinya tafakkur terhadap ciptaan-ciptaan Allah ini akan menarik kita kepada istiqamah, tetap bersyukur dan menjalankan perintah Allah tabaraka wa taala. Kemudian dalil yang terakhir dan disebutkan oleh beliau dari ayat Al-Qur'an, surat Muhammad ayat 10. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi kemudian melihat? Bila tidak sempurnakan ayat ini, di mana ayat ini kalau kita perhatikan dalam surat Muhammad, para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, kita diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk melihat kepada umat-umat yang dihancurkan oleh Allah. Allah berfirman, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi kemudian mereka melihat bagaimana akibat kehancuran orang-orang sebelum mereka tatkala mereka ingkar kepada Allah. Dammarallahu alaihim. Allah menghancurkan mereka, walil kafirin amsaluha. Jadi intinya ayat ini memerintahkan kita untuk berjalan di atas muka bumi. Berjalan di atas muka bumi, tamasya, berjalan, kemudian melihat keagungan ciptaan Allah, juga melihat bagaimana Allah menghancurkan orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Demikian para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kemudian dalil yang terakhir, sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, hadis ini pernah kita singgung, hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, akan tapi maknanya sahih. Ya, wa minal ahadis al hadisus sabiq, dan di antara dalil perintah untuk tafakkur adalah hadis yang dahulu, kata beliau, hadis Abu Ya'la, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang kayyis itu orang yang cerdas, orang yang pintar, adalah orang yang dana nafsah, orang yang selalu mengevaluasi diri. Selalu mengevaluasi diri, selalu tafakkur. Apa yang sudah dia kerjakan, apa yang selama ini sudah dia laksanakan daripada kewajiban, apakah ada maksiat yang dia lakukan selama ini sehingga dia bisa istighfar dan bertaubat kepada Allah. Ini orang yang cerdas, mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut, kemudian beramal untuk sesuatu sebagai persiapan apa yang akan terjadi setelah kematian. Ini orang yang cerdas, selalu introspeksi diri, selalu muhasabah, kemudian selalu berjuang, beramal, berusaha untuk mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Wal ajiz, adapun orang yang lemah, man atsba'a nafsahu hawaha, yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Apa yang ia inginkan, ia semua kerjakan tanpa berpikir apakah ini haram atau halal. Yang penting yang dia inginkan dia lakukan. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan kepada Allah. Ya, selalu bermaksiat, selalu tidak mau melakukan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, kemudian mengatakan Allah Maha Pengampun. Ini orang yang lemah, Sebagai penutup, para ulama memberikan sebuah perumpamaan terkait dengan orang yang cerdas dan orang yang bodoh ini. Perumpamaannya seperti seorang yang dikejar seekor binatang buas, harimau misalnya, dia dikejar. Kemudian ia naik ke atas pohon. Dan pohon, kemudian dia bergantung di salah satu di antara dahan daripada pohon tersebut. Harimau di bawah. Menunggu dia. Kemudian dilihat ada lubang. Di dalam lubang tersebut, lubang yang kalau dia lompat, dia sebenarnya bisa masuk ke dalam lubang tersebut untuk berondok untuk bersembunyi daripada harimau tadi. Tapi kiranya di lubang tersebut ada ular. Kemudian tatkala dia sedang memegang dahan pohon tersebut karena takut daripada harimau yang selalu mengintainya, tiba-tiba ada
ada 2 ekor tikus, satu berwarna hitam, satu berwarna putih, yang selalu menggigiti dia, selalu mengganggu dia. Dalam kondisi yang mencekam, menakutkan, melompat ke lubang, ada ular, di bawahnya harimau, kemudian tikus ini selalu mengganggunya. Dia perhatikan sekitar pohon, kiranya ada sarang lebah, ada madunya. Maka dia coba madu tadi. Wah, nikmatnya luar biasa, dimakan terus. Dia lupa harimau, dia lupa ular yang ada di lubang, dia lupa 2 tikus yang menggerogoti dia karena ada madu tadi. Terus dia lakukan gini, sampai akhir lambat laun dia tidak tahan dan tiba-tiba jatuh. Para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, para ulama mengatakan bahwa tikus yang berwarna hitam dan putih ada siang dan malam yang selalu menghantui kita dalam kehidupan ini. Karena dalam kehidupan tidak ada orang yang bisa tenang selamanya, dan tidak ada orang yang hidup itu sedih selamanya. Ini kehidupan, siang dan malam yang kita lalui, kadang sakit, kadang sehat, kadang bahagia, kadang sedih, kadang ada masalah, kadang tidak, kadang kaya, kadang miskin. Begitu kehidupan ini. Sedangkan lubang yang ada ularnya itu adalah kubur kita, kuburan kita. Sedangkan harimau itu adalah siksa Allah tabaraka wa taala yang selalu mengintai kita. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu kematian yang selalu mengintai kita. Kapanpun ada kesempatan kita akan diterkam mati. Sedangkan madu tadi adalah dunia. Kita lupakan semua ini karena madu tadi. Padahal hidupnya itu menakutkan gitu. Tapi karena madu, nikmat, akhirnya tiba-tiba jatuh, mati, masuk kubur, digigit ular. Ini adalah hakikat kehidupan para ikhwan. Makanya penulis membawakan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang yang cerdas itu introspeksi. Setiap hari dia melihat selama ini apa yang dia lakukan, selama ini apa yang dia tinggalkan, dia selalu introspeksi diri. Karena di depan kita ada kehidupan yang sangat menakutkan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamuna ma'alam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan menangis dan kalian akan menangis dengan sejadi-jadinya, dan kalian akan tidak tertawa kecuali sedikit sekali. Bahkan kalian akan meletakkan tanah di atas kepala kalian. Nabi SAW kala itu sedang khutbah, beliau mengatakan, diperlihatkan olehku neraka hari ini, kata Rasulullah, dan diperlihatkan olehku surga hari ini, kata Rasulullah, sehingga aku melihat setangkai anggur di hadapanku sampai aku berkeinginan untuk mengambilnya, kata Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, kalau kalian tahu apa yang aku ketahui dan melihat apa yang aku lihat, kalian akan terus menangis dan tidak akan tertawa, bahkan kalian akan letakkan tanah di atas kepala kalian. Bahkan Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian tahu apa yang aku tahu dan kalian lihat apa yang aku lihat, kalian tidak akan bersenang-senang dengan istri kalian di atas kasur. Tapi ini dibuat gaib oleh Allah, sehingga Allah tabaraka taala ingin yang masuk ke dalam surga, yang berhak untuk masuk ke dalam surga, yang masuk ke dalam neraka adalah orang yang layak dibakar dalam api neraka. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dari rahmatullah Allah, muhasabah mesti dilakukan. Khususnya sebelum tidur, muhasabah. Dari bangun tidur tadi apa yang sudah kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ini. Alhamdulillah kita bisa melakukan kewajiban, kita bisa meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Kemudian kalau kita teringat dalam kehidupan pagi sampai kita tidur, sampai menjelang tidur, ada maksiat yang kita lakukan, ada kewajiban yang kita tinggalkan, maka kita istighfar. Kemudian kita berazam bertekad besok kita akan perbaiki. Ini butuhnya apa? Tafakkur. Butuhnya merenung. Karena sebagian para ulama mengatakan hendaknya suatu saat dalam hidup kita, dalam satu hari satu malam, ada kita bersendirian, sendiri saja, ya, sendiri. Mungkin kalau kita di rumah tutup pintu, kemudian merenung dalam kamar, tangisi dosa yang kita lakukan dengan Al-Quran, merenung. Karena kita butuh apa? Butuh merenung. Bahkan sebagian para ulama mengatakan, di antara 7 orang yang akan diberi naungan di hari naungan tatkala tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah di padang mahsyar, 2 orang sahabat yang saling cinta mencintai atas nama Allah atau karena Allah. Mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena sebagian para ulama pensyarah mengatakan, kenapa disebut bertemu karena Allah, berpisah karena Allah itu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan karena kedua-duanya ingin menyendiri, merenungi kehidupan ini, amal ibadah yang mereka lakukan, maksiat yang mereka kerjakan. Ini merenung.
Ya, karenanya kalau seandainya Allah takdirkan mungkin kita melakukan perjalanan ke suatu daerah yang di situ kita bisa melihat keagungan penciptaan Allah, mungkin ada saatnya kita bersama, ya, beraktivitas bersama, ada saatnya kita menyendiri, duduk sendiri termenung melihat keagungan penciptaan Allah, kemudian kita berzikir kepada Allah, memohon agar kiranya Allah berikan istiqamah kepada kita dalam kehidupan ini, dan Allah selamatkan kita kelak di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka. Jadi tafakkur ini sangat dibutuhkan untuk bisa mencapai titik istiqamah dalam beragama kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Demikian para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah Allah, pembahasan yang kita sampaikan, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk ke jilid yang kedua dari panduan syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Setelah kita mengawali pembahasan ini sudah kurang lebih berapa tahun? Ya, mungkin 2 tahun atau 3 tahun? 2 tahun. Ya, insyaallah pada pertemuan akan datang kita akan masuk pada panduan syarah jilid yang kedua dari kitab Riyadhus Shalihin, dan pembahasan pertama adalah pembahasan motivasi untuk segera melakukan kebaikan di saat kebaikan itu sudah Allah berikan kepada kita kesempatan untuk melakukannya. Demikian para ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan oleh rahmatullah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Semoga ada faedahnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.